fisik mereka. Usia yang memang bertahun 6 tahun, tapi ya kalau memang ternyata Rahman tetap bisa memaksimalkan penampilannya di usia yang memang sudah tidak muda lagi ya. Dan kita lihat saja apakah di sini dia bisa strategi bertanding dia bisa bisa maksimal, bisa menghasilkan hasil yang bagus dengan mempertahankan gelar dia. Ya, Anda melihat wasit yang memimpin pertarungannya bagaimana, Bang? Guillermo Perez Pineda, dia bukan orang baru di petinjuan kita karena dia sebelumnya pernah memimpin pertandingan Christian melawan Juan Manuel Marquez tahun 2006 di Tenggarong ya. Ya, pemirsa, kita saksikan bagaimana penampilan di ronde pertama antara Emre Rahman melawan Por Pramuk dari Thailand. Iya, kita lihat tadi langsung melepaskan satu hook kiri Sawan Por Pramuk. Berusaha mengambil inisiatif serangan di ronde pertama. Ya. Anda katakan tadi mengatakan bahwa Rahman sendiri akan bertipe fighter, sementara Pramuk sendiri akan bertipe counter fighter, Bang. Iya, itu yang kita lihat dalam sesi latihan. Tapi di awal ronde pertama ini, di ronde pertama kita lihat Sawan ternyata yang mengambil inisiatif serangan. Dia berusaha memojokkan Rahman. Ya, tidak ada pilihan bagi Rahman kecuali berusaha mundur lebih dahulu. Ya, bisa seperti umumnya di ronde-ronde awal pasti mereka akan melakukan penjajakan ya. Ya, tapi saya yakin Rahman yang punya pengalaman ketika dia merebut gelar dari Kuantai Sitmorseng pun dia sempat 2 kali knockdown ya, tapi akhirnya dia di ronde ke-9 mampu memutar balikan ke situasi hingga meraih kemenangan kali. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan bagaimana jab-jab dari Rahman mencoba menahan laju dari Por Pramuk. Tentu saja dengan pengalaman bertanding yang lebih banyak dan juga seperti yang Anda ketahui bahwa Rahman sendiri pernah meraih sabuk di kelas yang sama, yaitu untuk versi IBF dan juga versi WBA. Kita saksikan bagaimana Pramuk berusaha terus menyelipkan Rahman baik ke sudut biru ataupun juga ke sudut Rahman sendiri. Ya, belum melontarkan pukulan yang keras, masih tajam. Tapi satu uppercut kanan dari Rahman masuk. Kembali Rahman mencoba hook kanannya. Lebih aktif menyerang Sawan Por Pramuk, tapi pukulan counter Rahman lebih banyak masuk. Ya. Di akhirnya tadi satu hook ke arah perut. Satu lagi hook kanan pendek. Kembali jab-jab Rahman sendiri. Ya, jab-jab Rahman bagus. Dia terus bergerak. Saya pikir inilah memang yang harus dilakukan oleh Muhammad Rahman. Dia tidak diam terpaku di depan Sawan ketika ditekan. Tapi dia terus berusaha menghindar. Dia menghindar dan dia melihat bahwa tangan yang sangat aktif memukul ternyata memang tangan kiri dari Sawan. Dengan bergerak ke arah kanan Sawan. Saya pikir itu langkah yang bagus. Ya, dengan demikian maka Sawan sendiri kesulitan memukul bola. Sejauh pertahanan di bagian kiri Muhammad Rahman rapi, itu tidak ada masalah. Satu hook. Perebutan juara ataupun sabuk juara kelas terbang mini versi WBA antara Emre Rahman melawan Sawan Por Pramuk. Tadi kita lihat bagaimana Pramuk berusaha memukul perut dari Emre Rahman, Bung. Iya, ronde pertama saya pikir sama memberi kemenangan untuk Emre Rahman. Inisiatif serangan ada di Sawan karena seperti kita ulas di awal tadi memang tidak ada pilihan buat Sawan kecuali dia harus lebih dahulu. Ya, satu hook kanan dari ya, dia harus lebih dahulu menyerang karena dia sebagai tamu ya. Dia tidak memiliki keuntungan sebagai tuan rumah sehingga inisiatif menyerang harus dia pegang. Tapi ternyata Rahman mampu mengantisipasi dengan baik serangan-serangan Sawan. Dorongan dari Emre Rahman tadi kembali ke petinju bertarung di ronde kedua ini, pemirsa. Satu uppercut kanan dari Sawan. Kembali satu ya. Dibalas gitu oleh dengan satu hook. Kita lihat bahwa ketenangan memang lebih dimiliki oleh Emre Rahman. Ya, dengan pengalaman yang 70 lebih pertandingan dengan dan sebagai juara dunia tentu Rahman sudah banyak belajar dari
punya selama puluhan tahun berkecimpung di tinju profesional. Ya, kita saksikan pemirsa bagaimana Rahman terus berusaha memancing Paul Pramuk untuk maju dan memasukkan pukulannya. Sambil ya kembali dan dari Rahman telak mengenai wajah dari Pramuk. Saya pikir dengan Rahman tidak mengambil satu serangan itu juga penghematan energi. Ya, mendapat peringatan. Ya, mungkin akan di tengah-tengah ronde. Kalau ini pertandingan bisa berjalan panjang, mungkin di tengah ronde keadaan bisa akan berbalik. Rahman akan gantian mengambil ini satu serangan. Kembali kita saksikan pemirsa bagaimana Rahman terus memancing Pramuk dengan memberikan jab-jab. Saya rasa kembali memang jam terbang dari pertarungan yang dimiliki oleh Rahman membuat dia cukup berpengalaman dalam menghadapi berbagai macam gaya petinju ini. Kita lihat Rahman bisa melihat kelemahan dari Ponsawan, dari double cover Ponsawan, yaitu dia agak terbuka di bagian perutnya sehingga beberapa kali dia mencecar perut Ponsawan Pramuk. Kita lihat banyak sekali, satu lagi 4 pukulan dan diakhiri dengan satu hook ke kepala. Tinggi 10-9 lah poin yang didapatkan. Balik pemirsa. Banyak menghajar ya. Pukulan Rahman masuk mengenai wajah dari Ponsawan. Banyak mengambil pukulan ke arah perut karena kita lihat memang double cover dari Ponsawan Pramuk agak terbuka di bagian perut. Dia bagus menutup di bagian dagu tapi perutnya tidak terlalu bagus tertutup. Sehingga itu yang dimanfaatkan Muhammad Rahman dengan beberapa kali melepaskan hook ataupun uppercut. Dia pakai kepala, berusaha menanduk dan saya pikir hal yang biasa dalam tinju profesional. Banyak sekali trik. Apalagi oleh petinju yang penuh pengalaman, tentu semakin dia berpengalaman semakin banyak trik yang dia miliki. Satu dua pukulan dari Rahman, kembali tangan Rahman mengenai satu uppercut, 2 uppercut pemirsa. Banyak sekali uppercut, dia memanfaatkan benar kelemahan pertahanan Ponsawan di bagian perutnya. 2 kali uppercut disusul 1 kali hook. Polanya hampir sama dalam 3 ronde ini. Melepaskan pukulan ke bawah ketika pertahanan di atas naik, turun dia langsung dihajar di bagian atas. Ya, kita harapkan saja pemirsa Rahman bisa mempertahankan gelar dan tentu saja selama berlangsungnya ronde dari ronde 1 sampai 12 ini tidak melakukan kesalahan ataupun juga kelemahan, Bung. Ya, dan yang tentu diharapkan adalah stamina dari Rahman dapat bertahan hingga 12 ronde atau kalau mungkin 15 ronde lebih bagus lah. Kembali pemirsa terus merangsek Paul Pramuk ke arah Rahman. Dan tentu saja hal ini sangat menguntungkan bagi Rahman karena dengan demikian akan mudah bagi Rahman memasukkan pukulan-pukulan seperti yang disampaikan tadi. Ya, sadangan terpojok seperti ini, saya pikir kalau dia sampai terpojok ke tali ring ini sebuah kerugian. Dia harus berusaha menarik Paul Pramuk ke tengah sehingga dia tidak terpepet di tali ring seperti ini. Berhasil keluar, kembali jab-jab dan juga pukulan 1-2. Ya, dengan ini satu taktik yang bagus dengan terus berusaha bergerak tapi tetap tidak berusaha tidak mepet ke tali ring sehingga Rahman masih punya keleluasan untuk bergerak menghindar. Saya pikir di situ. Memasuki detik terakhir di ronde ketiga pemirsa. lagi. Pemirsa SCTV Sport memasuki ronde keempat. Dan sepertinya tadi ronde ketiga berlangsung sedikit imbang, Bung, ya, karena Ponsawan sendiri berusaha juga memasukkan pukulan-pukulannya. Ya, ronde ketiga banyak pukulan Ponsawan yang masuk karena Rahman juga mulai membuka pertahanannya, tapi pukulan-pukulan telak masih tetap
dimiliki oleh M. Rahman jauh lebih banyak dibandingkan oleh Pohon Sawan. Hanya satu tadi kesalahan Muhammad Rahman ketika dia berhasil dipojokkan ke Talingin, dan saya pikir ini tidak boleh terjadi lagi. Ya. Dia harus tetap bergerak seperti ini dan tetap dalam lingkaran di tengah sehingga dia punya cukup ruang untuk menghindar. Kita lihat bagaimana pemirsa tadi M. Rahman berhasil menghindari 2 pukulan dari Pohon Sawan. Berusaha bermain lebih rapat Pohon Sawan. Rahman berusaha tetap mengincar bagian perut. Masih berusaha untuk melakukan jab. Satu lagi perut. Terus merangsek Pohon Sawan. Umumnya memang petinju Thailand bertipe fighter. Petinju fighter dan merangsek, dan ternyata memang dia tidak bertarung sebagaimana seorang counter puncher, tapi dia fighter menunjukkan kayak fighter murni. Dia terus berusaha mendesak Muhammad Rahman. Kita harapkan Rahman mampu bertahan dari gempuran-gempuran Pohon Sawan Torpramuk. Namun sejauh ini saya melihat masih cukup tangguh Muhammad Rahman. Sejauh dia tidak berhasil dipepetkan ke tali ring, saya pikir masih mampu dia menghindar pukulan-pukulan dari Pohon Sawan. Kembali jab-jab dari M. Rahman. Satu hook lagi masuk. Agak berkurang frekuensi jab dari Muhammad Rahman. Sepertinya dia ingin memancing Pohon Sawan untuk memukul lebih sering lagi, sehingga diharapkan stamina akan lebih cepat terkuras. Asal Rahman tidak lalai dengan pertahanannya, itu sih sah-sah saja. Dan saya pikir dengan cara seperti ini untuk satu counter itu masih bisa masuk ya. Tapi dengan dia dipapatkan ke tali ring, saya pikir bukan langkah yang bagus untuk Muhammad Rahman. Iya. Tadi satu hook cukup telak, agak menggoyahkan. Ya pemirsa, kita masuki ronde kelima. Kedua petinju seperti yang Anda saksikan di ronde-ronde awal tadi berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan pukulannya. Kita lihat kembali jab dari Rahman kali 2 kali dan 3 kali. Dan tentu saja ini menguntungkan posisi Rahman paling tidak untuk pengumpulan angka dari setiap ronde ya Bung. Iya, 4 ronde masih dimenangi oleh Muhammad Rahman karena memang tidak ada pukulan Pohon Sawan yang terlalu telak. Tapi saya melihat di ronde kelima ini Rahman lebih membuka pertahanan di kiri, tangannya terlalu turun. Kalau itu dia tidak dibangi dengan pergerakan kepala yang bagus, dengan ducking, dengan stepping, back step, side step, akan sangat berbahaya. Karena pukulan terkeras dari Pohon Sawan ada di tangan kanannya. Kalau pertahanan bagian kiri Rahman tidak bagus dan sampai terkena, tentu akan berbahaya, karena Rahman bukan tipe seorang petinju yang benar-benar tahan pukul, dan saya pikir tidak ada petinju yang tidak akan jatuh dipukul. Betul. Satu pukulan lurus dari Rahman tadi. Satu jab bisa menghambat gerak laju dari Pohon Sawan. Strategi yang sama terus dilakukan oleh Rahman, yaitu terus memukul bagian perut dari Pohon Sawan. Dengan posisi badan yang agak miring juga memberikan kesulitan tersendiri buat Pohon Sawan untuk memukul Rahman. Kita lihat posisi badan Muhammad Rahman agak miring, sehingga sudut pukulan yang harus diambil oleh Pohon Sawan juga tentu pasti lebih sulit. Ya seperti teknik dulu Elias Pikal ya, dengan gaya miring, agak miring begitu. Ya. Susah untuk dipukul. Kembali jab-jab Rahman.
Ini akan tentu saja diakhiri dengan pukulan hook kanan yang cukup keras. Satu jab lagi. Rajin sekali Ponsawan melepaskan pukulan. Satu hook kiri dari Emre Rahman masuk. 10 detik lagi pertarungan usai. Luput satu uppercut kiri. Ya pemirsa, kita masuki ronde ke-6. Seperti janjinya dari Muhammad Rahman sendiri ketika lakukan timbang badan kemarin bahwa dia berjanji akan memukul KO Ponsawan. Namun memang tidak menyebutkan di ronde keberapa. Tapi ketika itu Muhammad Rahman begitu yakin, Bung, mengatakan bahwa dia akan menang KO. Ya, dia bilang kalau ada kesempatan untuk menang KO pasti akan dimaksimalkan. Tapi dia memang mengatakan bahwa KO bukan target. Dan kita lihat memang tidak mudah untuk meng-KO Ponsawan Pramuk. Dia terus mendesak Rahman dari sudut pukulan yang juga pasti menyulitkan Rahman karena sangat pendek sudut pukulannya. Sehingga pukulan kekuatan pukulan Rahman tidak akan maksimal ketika dia mengenai sasaran. Tapi satu catatan sendiri bahwa Rahman sangat rajin melepaskan pukulan ke arah perut. Itu memberikan kontribusi yang banyak sekali untuk kemudian memasukkan pukulan ke kepala Ponsawan Pramuk. Kembali pukulan kanan dari Emre Rahman masuk tadi mengenai wajah dari Ponsawan. Agak goyah kita lihat Ponsawan. Dua kali pukulan mengenai dagu. Walaupun tidak sempat menjatuhkan, tapi membuat dia agak terhenyak. Kita lihat perubahan wajah dari Ponsawan di bagian kirinya, Bung. Karena sering sekali mendapatkan pukulan kanan dari Emre Rahman. Dua-duanya pernah kalah TKO. Ponsawan Pramuk satu kali kalah TKO. Kemudian juga Muhammad Rahman. Kita saksikan pemirsa kedua petinju dan berapa kali satu pukulan, dua pukulan dari Muhammad Rahman mengenai wajah dari Ponsawan. Sudah mulai agak menurun. Kita lihat Ponsawan pukulannya tidak terlalu tajam lagi, tidak mengenai sasaran dengan cepat. Ya. Berusaha terus memojokkan Muhammad Rahman Ponsawan. Dua kali pukulan, uppercut dan hook. Memasuki detik terakhir. Satu uppercut lagi. Baiklah pemirsa, kita masuki ronde ke-7 dan kalau kita perhatikan tadi pelipis sebelah kanan dari Rahman sedikit bergabung. Ya, tapi saya pikir itu bukan karena pukulan, karena gesekan dengan kepala. Beberapa kali kita lihat Ponsawan berusaha menanduk, menggesekkan rambutnya ke pelipis Rahman. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu konsentrasi dari Muhammad Rahman. Iya, mudah-mudahan juga tim dari Muhammad Rahman mampu menghentikan luka tersebut, sehingga tidak menjadi lebih parah dengan pendarahan yang pasti akan sangat mengganggu penglihatan. Kita lihat Ponsawan terus merangsek maju, meskipun kita lihat tadi pada ronde sebelumnya terlihat kewalahan menerima pukul dari Muhammad Rahman. Karena Muhammad Rahman rajin bergerak sehingga dia susah dipukul ya. Pukulan dari Ponsawan tidak terlalu banyak mengena di sasaran. Di ronde ke-6 tadi bahkan Ponsawan agak sempat
ya seperti kelelahan begitu, sebagai kehilangan akal ketika satu pukulan Rahman mengenai pelapis sasaran. Dan ini salah satu lagi hal yang sebenarnya seharusnya dihindari oleh Rahman karena dia berhasil dipepetkan ke tali ring. Tidak banyak ruang untuk menghindar dari sergapan-sergapan Ponsawan. Kembali dia ke tengah. Harus selalu berusaha menarik Ponsawan ke tengah. Satu straight dari Ponsawan yang mengenai. Dan untung berbaringan dengan Rahman mundur. Kita lihat satu komplain kepada wasit Gilberto Perez Pineda soal kepala Ponsawan yang terus berusaha masuk menanduk. Ronde ke-7 ini Rahman kelihatan sangat berkurang frekuensi pukulannya, Bu. Ya. Kuantitasnya tidak banyak, tapi apakah ini pertanda bahwa kebugaran fisik mulai berbicara di sini? Tapi Ponsawan lebih konsisten, masih terus setia dengan gaya bertarung yang dia anut sejak ronde pertama. Ya Bung, dan pada timbang badan kemarin memang terlihat sebetulnya foto serangan sendiri lebih baik daripada Ponsawan ini. Iya. Baiklah pemirsa SCTV Sport dimanapun Anda berada, ronde ke-8 dari rencana 12 ronde dalam perebutan gelar juara kelas terbang mini 47,6 kg versi WBA. Seluruh bangsa ini tentu berharap Rahman bisa memenangkan pertarungan ini, karena setidaknya saat ini kita hanya memiliki 2 juara dunia, Bung. Iya, kedua-duanya di versi WBA. Walaupun sebenarnya ada banyak petinju kita yang ada di peringkat dunia, pastinya ada 4. Tapi kebanyakan memang di badan tinju WBO. Tinggal bagaimana promotor, bukan lebih tepatnya manajer mereka mampu menjual petinju, entah bagaimana dia harus bertarung di luar negeri atau memang ada promotor yang bisa menarik pertarungan itu ke sini seperti Muhammad Rahman ini. Ya. Kembali tersudutkan Muhammad Ya, Rahman. hal-hal seperti ini yang harus dihindari. Dia tidak boleh disudutkan di tali seperti ini. Kita lihat tidak punya ruang sama sekali. Semakin terbaca barangkali gaya bermain dari Rahman ini, Bung, oleh Ponsawan. Ya, saya pikir Ponsawan tetap konsisten dengan apa yang dia harus terus mengambil satu serangan, karena memang seperti saya katakan, kita bahas di awal tadi bahwa dia tidak punya kesempatan dia untuk menang tentu lebih kecil dibandingkan Muhammad Rahman, sehingga dia harus mengambil peluang, ya, tidak menunggu di peluang itu datang. Sementara Rahman punya keuntungan lebih besar sebagai petinju tuan rumah. Tapi sejauh ini pertandingan ini masih imbang. Hanya di ronde 7 tadi, 6-7 Ponsawan kelihatan dominasi pukulannya. Ronde ke-8 ini beberapa kali dia berhasil mempetkan Muhammad Rahman. Apakah ini sebuah strategi Rahman untuk menghemat tenaganya demi 2 ronde tersisa, atau bagaimana? Kita akan lihat. Kita lihat ternyata masih bisa melepaskan counter hook yang bagus sekali Muhammad Rahman, walaupun tidak sampai berefek menjatuhkan untuk Ponsawan Portramik. 10 detik lagi kembali dipepetkan, hal yang seharusnya dihindari oleh Muhammad Rahman. Satu uppercut dari Rahman. Iya. Kembali.
Baiklah pemirsa, ronde 9, M. Rahman melawan Ponsawan, petinju asal Thailand, peringkat ke-11 di kelas terbang mini versi WBA dalam perebutan gelar juara terbang mini versi WBA yang saat ini dipegang oleh M. Rahman. Petinju Indonesia berusia 39 tahun yang terlihat bertinju tidak seperti usia 39 tahun. Ya, masih mampu bertahan hingga 9 dia berhasil menghemat tenaganya dengan baik sekali. Yang tidak berusaha habis-habisan di awal. Satu dari Rahman. Masih terus banyak bergerak. Rahman memang ya seharusnya ini yang dia lakukan untuk menghindari serangan-serangan dari Ponsawan. Jab-jab kembali terlontar, satu hook jab lagi. Ya, kita lihat bahwa Ponsawan sendiri di awal ataupun dimulai ronde 7, 8, 9 tidak secepat pada awal ronde itu. Ya, tapi memang kita lihat dia stamina aja masih sangat bagus di ronde tadi. Ronde 6, 7, 8 masih sangat bagus. Kembali berusaha membongkar pertahanan dari M. Rahman. Satu hook lagi. Di sini kunci keberhasilan Rahman untuk memasukkan pukulan adalah jabnya. Ya, Dia lebih tajam dibandingkan Ponsawan. Satu lagi pukulan Ponsawan. Jab lagi, 2 kali jab Rahman dan itu angka. Satu uppercut lagi. Satu low blow tadi sebenarnya. kembali jab-jab Rahman. Satu lagi jab. Berbahaya, dia berbalik badan. 10 detik lagi pertarungan ronde ke-9 selesai. Kita masuki ronde 10 dari 12 ronde yang direncanakan. Tentu saja menjadi pertanyaan kita semua apakah M. Rahman sanggup mempertahankan gelarnya, dan yang paling penting adalah selama pertarungan ini apakah dia tetap bisa menjaga kondisi staminanya untuk terus bisa melayani pertarungan dari Ponsawan. Satu hook kanan tadi dari M. Rahman tepat mengenai wajah dari Ponsawan. Ya, sejauh ini saya pikir yang agak bisa kita lihat kekurangan dari Rahman bagaimana dia mengefisiensi dari waktu untuk istirahat ya. Ketika bel berbunyi seharusnya dia bisa langsung pergi untuk menuju sudutnya untuk beristirahat, karena ya istirahat itu sangat diperlukan. Ya. Kita rugi 3 atau bahkan hanya beberapa detik pun untuk sebuah kerugian. Betul. Kalau istirahat itu harus dimanfaatkan dengan maksimal. Satu hook. Masih belum efisien waktu istirahat yang dimanfaatkan oleh Rahman. Dia harus dengan mengangkat tangan, berputar-putar. Itu saya pikir pemborosan. Ya. Dia harus langsung ke sudut, kemudian bisa minum. Dan bangkit setelah bel baru dibunyikan. Saya pikir dia harus memaksimalkan waktu istirahat dia. Satu uppercut lepas tadi dari M. Rahman. Jab lagi, jab. Jab lagi. 1, 2 kali hook Muhammad Rahman.
pukulannya tidak sebanyak ronde-ronde awal hingga pertengahan ya, Bung, tapi tetap lebih tajam dibandingkan Ponsawan Propam, lebih banyak masuk secara kualitas, dia lebih banyak masuk walaupun secara kuantitas sudah jauh berkurang. Ya. Kembali Lagi jab, jab, ya. 2 kali jab, 3 kali jab, Bung. Jab terus. Ponsawan tahu perutnya banyak diincar oleh Rahman sehingga dan bisa jadi memang stamina dari Ponsawan juga sudah agak drop sehingga dia untuk mengangkat tangan sebagai double cover sudah pasti lebih berat gitu. Pemirsa, ronde ke-11 dan dukungan dari Studio 5 Indosiar begitu menggebu-gebu terhadap Rahman, dan kedua pemain tampak terlihat di awal ronde sudah langsung saling berbagi pukulan. Seperti mendapat tambahan tenaga, dia Rahman berusaha mengimbangi di awal ronde 11 ini. Pukulan-pukulan tadi banyak masuk. Berani kembali mendekat. 2 ronde terakhir ini sepertinya harusnya dimanfaatkan secara maksimal, terutama oleh Ponsawan Propam. Tinggal kita lihat bagaimana Muhammad Rahman mampu mengeliminasi tempuran-tempuran Ponsawan Propamuk di 2 ronde akhir ini. Satu pipinya sudah direbak kepala Rahman oleh Ponsawan. Saya rasa kalaupun tidak bisa memukul jatuh Ponsawan sejak ronde awal tadi, Rahman sudah cukup banyak mengumpulkan poin-poin, Bung. Banyak. Menurut saya memang sampai ronde 11 ini kemenangan masih ada di Muhammad Rahman. Dia paling tidak unggul sampai ronde ke-6, kemudian 7, 8, 9. Ponsawan bisa mengambil keuntungan. Kemudian 10 kembali Rahman masih mampu menangi ronde. Demikian juga dengan ronde ke-11 ini. Jab-jab Rahman menjadi kunci keberhasilannya mendapatkan angka di pertandingan ini. Kembali tersudut. Ya, ini memang harus dihindari oleh Rahman karena merugikan untuk dia. Dia tidak punya ruang untuk menghindar. Kalau satu pukulan telak mengena di sasaran itu akan sangat fatal akibatnya. Saya tidak melihat penurunan drastis dari stamina. Kedua petinju walaupun berbeda usia 6 tahun tapi sama kekuatan fisiknya. Bahkan satu hook dari Rahman tadi mengena. Kita masuki ronde terakhir, ronde ke-12. Dan tentu saja ini merupakan ronde penentuan karena bisa saja terjadi kelengahan di antara kedua petinju. Kembali satu pukulan hook dari Rahman. Jab dari Rahman. Terbaset. Gerakan maju dari Ponsawan Propam dipotong oleh
Jab Rahman sehingga dia agak tergelincir tadi walaupun tidak sempat membuatnya terhuyung-huyung atau bahkan jatuh. Berusaha mendapatkan ataupun memasukkan pukulan lebih banyak kawan-kawan. Jab terus. Satu lagi, sebuah hook tipis saya mengenai. Namun kelihatannya malah Karena memang dia tubuhnya tidak banyak bergerak, dia hanya lebih banyak maju tanpa body moving, tanpa weaving, tanpa kepalanya lihat lebih banyak tertanam. Sehingga itu sasaran yang empuk sebenarnya untuk Muhammad Rahman. terus mengejar Rahman kawan-kawan. Kita saksikan pemirsa bagaimana Rahman berusaha terus berkelit menghindari sergapan dan juga pukulan dari kawan-kawan. Seperti yang dia tampilkan di ronde awal bahkan ya, di ronde ke-12 ini. Muhammad Rahman gaya hindarnya kembali muncul. Betul. Bergerak lincah ke kanan, ke kiri. Dan saya rasa Rahman sendiri pun menyadari bahwa banyak sekali pukulan yang masuk yang masih dengan tadi. Iya. Dia sangat yakin itu. Dan saya pun sangat yakin bahwa pukulan Rahman jauh lebih banyak yang masuk ketimbang kawan Sawang Pramuk. Walaupun secara kuantitas kawan Sawang lebih aktif menyerang dan melontarkan pukulan. Ya. Pemirsa tampak di layar kaca Anda bagaimana usaha dari Ponsawan. Satu uppercut. Sepuluh detik lagi. Ya pemirsa, sorak-sorai para pendukung Muhammad Rahman di Studio 5 Indosiar begitu menggema dan selesai sudah ronde ke-12. Pemirsa dimanapun Anda saat di tengah berada, baru saja Anda saksikan bagaimana pertarungan kedua petinju selama 12 ronde dalam perebutan sabuk juara kelas terbang mini 47,6 kg versi WBA antara Muhammad Rahman melawan Ponsawan Poro Pramuk. Dan Bung Doni, kalau kita saksikan bagaimana kira-kira menurut Anda poin dari poin setiap ronde dari kedua petinju tadi, Bung? Dalam hitungan saya ronde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ronde awal Rahman masih unggul ya. 7-8-9 Ponsawan ada di atas. 10, 11, 12 kembali Rahman bisa mengambil inisiatif. Ya, dan ini tentu saja menjadi berita yang cukup positif bagi Rahman sendiri karena sejak awal hingga ronde ke-12 dia berhasil mengumpulkan angka-angka penting, Bung. Iya, pukulan-pukulan Rahman memang tidak terlalu banyak seperti dilontarkan seperti Ponsawan, tapi jumlah pukulan yang masuk dia lebih banyak. Dan ini tentu saja pemirsa peluang Muhammad Rahman dalam mempertahankan gelar sabuk juara kelas terbang mini versi WBA tentu saja memiliki peluang yang sangat besar. Dan kalau kita melihat Ponsawan Poro Pramuk yang merupakan petinju Thailand peringkat 11 kelas terbang mini versi WBA ini bukan petinju yang memang bisa dikatakan memiliki kemampuan di bawah rata-rata, Bung. Kita lihat bahwa memang Ponsawan juga memiliki teknik bertinju yang cukup baik, Bung. Iya, dia mantan juara PABA dan lama menjadi juara PABA. Dia pernah menantang juara WBO Doni Nietes, pernah menantang juara WBC, lalu kemudian dia menantang juara WBA sekarang. Jadi sangat berpengalaman dan memang ya petinju ini selain bertinju ala barat, dia juga menganut olahraga
tinju tradisional Thailand ya, Muay Thai ya. Iya. Dan itu ya berpengaruh juga terhadap kebugaran dan pengalaman Pon Sawak Pon Pramuk tadi. Ya, ya pemirsa, sambil kita menunggu bagaimana para juri melakukan penilaian terhadap pertarungan selama 12 ronde tadi. Kalau Anda ingat, Anda pernah mengenal nama Kosai Galaksi, Bung. Kemudian Pemirsa dan juga para penonton sekalian, demikian akhir daripada baiklah, kita akan segera bergabung kembali dengan Bung Ari Sudarsono. versi WBA dalam 12 ronde. Well, ladies and gentlemen, that's the end of the 12 rounds of boxing. WBA Mini Flyweight Championship of the World. And now we go to the scorecard. Inilah keputusan dari para hakim. The first judge score 114 and 114, 114 dan 114. The second judge score about 113 and 115, 113 dan 115. Sedangkan the third judge score about 114 and 115, 114 dan 115. And winning by majority decision victory, and the winner is the new champion WBA Mini Flyweight Champion of the World from Thailand, Ponsawat Pramuk. Ya pemirsa SCTV Sport dimanapun Anda saat tengah berada, kita saksikan bagaimana kekecewaan dari M. Rahman dan juga pendukung dari M. Rahman karena dinyatakan kalah angka dari penantangnya itu Persawan Pol Pramuk. Bung Doni, apa yang terjadi Bung? Karena kita sejauh pengamatan yang kita saksikan tadi, banyak sekali pukulan M. Rahman dan justru poin-poin yang tentu saja. Bahkan yang bilang menang tidak hanya kita. Tadi kita lihat tadi Christian pelatih Christian sempat protes, ini tinju apa nih bisa menang si Thailand tuh. Itu jelas-jelas yang menang si Rahman gitu. Ya bagaimana juga ya saya nggak tahu mesti bilang apa karena memang dari pengamatan saya sendiri kita melihat bahwa lebih banyak pukulan Muhammad Rahman yang masuk bersih ya. Bersih ya. Kita lihat memang inisiatif serangan ada di Ponsawat Pol Pramuk, tapi pukulannya banyak sekali membentur double cover dari bahkan luput ya karena memang dia Rahman banyak sekali bergerak ke kanan ke kiri, dia back step, side step, weaving, banyak sekali pukulan yang luput. Sebenarnya Rahman walaupun dia bertindak sebagai counter 1-2 pukulan bahkan hanya cuma 4 tapi masuk dengan bersih dan memang yang mengatakan bahwa yang menang Rahman tidak hanya kita, saya dan Bung Andi, tapi beberapa orang yang melihat bahkan ya kita tidak bisa bilang bahwa itu native Indonesia ya. Baik. Tapi ya inilah yang terjadi, inilah tinju, saya tidak tahu apa yang terjadi. Baiklah Bu Noni dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.